Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan sedikit lagi kajian yang sudah Anda sampaikan kemarin seputar bulan Muharram. Terakhir pembahasan yang kita sampaikan adalah dua kisah yang terjadi di tanggal 10 bulan Muharram atau di hari Asyura. Kejadian pertama apa? Ya, selamatnya Nabi Musa dan siapa? Bani Israil. Dari siapa? Dari kejaran Fir'aun dan bala tentara. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan setelah selamat Nabi Musa dan Bani Israil menjadikan tanggal tersebut tanggal untuk berpuasa, termasuk keturunan Bani Israil. Mereka rutin sampai sekarang setiap tanggal 10 Muharram mereka berpuasa ta'ziman sebagai bentuk pengagungan terhadap tanggal. Dan kisah yang kedua, kisah pertama kisah yang membahagiakan, itu berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Musa alaihissalam dan Bani. Adapun kisah yang kedua, bagaimana yang sudah kita sampaikan, kisah yang menyedihkan setiap orang yang mendengarnya, yaitu kisah terbunuhnya siapa? Yang mana beliau adalah salah satu cucu Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya beliau adalah pemudanya, pemimpin pemuda ahli. Dan kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana permasalahan yang terjadi sampai akhirnya Husain terbunuh di tempat yang dinamakan Karbala. Setelah terbunuh Husain, maka muncullah kelompok yang dinamakan Syiah Rafidhah, yang mana mereka berlebihan, hulu dalam mengagungkan Ali, Husain, dan beberapa sahabat. Bahkan mengagungkan imam-imam mereka. Dan mereka menyejajarkan kedudukan para imam-imam mereka dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mereka lakukan dalam memperingati 10 Muharram itu dengan cara yang tidak tepat. Dengan apa? Memukul-mukul badan. Ada yang sengaja tidak minum supaya kehausan, mengingat bagaimana waktu itu Husain terbunuh dalam keadaan kehausan. Tentunya apa yang mereka lakukan itu adalah kebiasaan yang salah dan bertentangan dengan syariat Islam. Karena syariat Islam yang benar di tanggal 10 Muharram adalah berpuasa dan bukan melukai dan menyiksa diri. Apa yang mereka lakukan tersebut bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, seperti sabda beliau,
laisa minna man daraba al-juyub aw syaqqa al-juyub aw da'a bida'watil jahili. Bukan dari golongan kami orang yang tatkala ditimpa musibah mereka menampar-nampar, mengoyak-ngoyak bajunya, atau berdoa dengan doa orang-orang jahili. Jadi ketika tertimpa musibah, seharusnya seorang muslim dia bersabar. Boleh bersedih, tapi tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah telah bertentangan dengan syariat Islam karena merupakan bentuk protes terhadap takdir. Jadi perbuatan seperti itu merupakan bentuk apa? Protes terhadap takdir Allah Jalla Jalaluhu. Dan itu merupakan dosa besar. Kita diwajibkan beriman kepada semua rukun iman. Termasuk rukun iman yang keenam, itu beriman dengan apa? Takdir baik dan tentu meninggalnya Husain radhiyallahu anhu adalah kesedihan bagi kaum muslim. Namun kesedihan tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang demikian. Justru kita diperintahkan untuk bersabar. Tidak hanya itu, mereka orang-orang Syiah juga menjadikan Karbala sebagai tanah suci, yang mereka berani mengatakan bahwa barang siapa yang menziarahi kuburan Husain maka sama dengan 20 kali berhaji atau berumrah. Tentunya ini adalah perkataan yang sangat dusta. Karena bagaimana mungkin tanah Karbala bisa lebih mulia daripada Al-Haramain. Sampai mereka mengatakan bahwa kalau bukan karena Karbala, maka Makkah dan Madinah tidak bisa menjadi tanah haram. Bukankah Husain ketika sampai di Karbala, ingat gak? Ketika Husain sampai di Karbala, apa yang dikatakan Husain? Husain mengatakan tanah penderitaan dan bencana. Sebaliknya, kebalikan dari kaum Syiah Rafidhah, ada yang namanya kaum Nawasib, yang dimana mereka benci dengan Ahlul Bait. Kalau Syiah, mereka mencintai Ahlul Bait, cuman berlebihan dalam mencintai. Adapun Ahlul Nawasib, mereka itu membenci Ahlul Bait. Sehingga tatkala datang hari tanggal 10 Muharram, mereka Ahlul Nawasib merayakannya dengan bergembira atas kematian Husain radhiyallahu taala anhu. Mereka merayakan 10 Muharram dengan membuat makanan, kemudian membagikannya dan bersedekah khusus. Tentunya apa yang mereka lakukan dalam rangka mengagungkan bulan Muharram itu cara yang salah. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengikuti orang-orang Syiah yang melukai diri, juga tidak mengikuti orang-orang Nawasib dengan bergembira dan bersedekah dengan sedekah khusus. Namun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Nabi kita Muhammad SAW yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Di antara penyimpangan lainnya yang terjadi pada bulan Muharram, bagaimana yang telah disinggung bahwa bulan Muharram juga diagungkan oleh orang-orang kejawen. Mereka menamakan bulan awal dari tahun kejawen dengan nama bulan Syuro. Pernah dengar nggak? Bulan apa? Syuro. Yang diambil dari kata Asyuro. Mereka mengeramatkan malam satu Syuro. Dikeramatkan sama mereka. Dan tidak jarang, menurut penanggalan Jawa, satu Muharram itu bertepatan dengan satu Syuro. Orang-orang kejawen
memiliki keyakinan-keyakinan yang salah tentang bulan Muharram. Di antaranya, mereka meyakini pernikahan yang dilakukan di bulan Muharram adalah bulan sial. Ini di antara keyakinan yang salah. Tidak ada istilah bulan sial. Tapi mereka meyakini demikian. Bulan Muharram bulan yang sial dan tidak mendatangkan keberkahan jika pada bulan tersebut dilakukan pernikahan. Keyakinan yang keliru. Tentunya ini merupakan tatayur, kesyirikan yang tidak seharusnya diyakini oleh seorang. Di antara keyakinan yang keliru yang mereka yakini adalah mengeluarkan kerbau bule atau kerbau putih, untuk kemudian masyarakat berlomba-lomba untuk bisa mengusap-usapnya, atau bahkan ada yang berusaha mengambil kotorannya untuk mengambil berkah. Sungguh yang demikian adalah kesyirikan yang dilestarikan oleh sebagian masyarakat. Tentunya yang benar, tradisi tersebut harus kita hentikan. Hal yang seperti ini memang telah ada di zaman jahiliyah. Allah Ta'ala berfirman, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun." Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya keyakinan terhadap bahirah, sahibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Orang-orang jahiliyah dahulu mengeramatkan sebagian unta-unta atau kambing-kambing yang dilihatnya memiliki keistimewaan tertentu yang disayangkan. Meskipun Allah Jalla Jalaluhu telah menurunkan ayat untuk membantah itu semua, ternyata tradisi tersebut masih ada di zaman sekarang dan dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai orang Islam. Di antara kesalahan yang juga mereka lakukan adalah mereka berkeliling di wilayah keraton tanpa berbicara sama sekali, dengan tujuan untuk membuang kesialan-kesialan dan hal-hal buruk. Di antaranya juga keyakinan untuk tidak keluar rumah di malam 1 Suro tersebut karena dianggap malam keramat. Di antaranya juga mereka mengeluarkan pusaka-pusaka yang kemudian dimandikan dan dibersihkan dengan ritual khusus dengan tujuan tertentu. Ini semua adalah khurafat yang masih diyakini oleh sebagian masyarakat di tanah air. Bulan Muharram bukan bulan hijriyahnya, bukan bulan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ada sebagian sangkaan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berhijrah pada bulan Muharram. Padahal yang benar adalah beliau SAW berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Hanya saja tahun ketika Nabi Muhammad SAW hijrah tersebut dijadikan sebagai tahun pertama Islam, bagaimana yang dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian hal-hal yang tidak dianjurkan di bulan Muharram adalah yang pertama, tidak dianjurkan untuk membuat doa-doa khusus di akhir tahun atau di awal tahun yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua adalah tidak dianjurkan melakukan pawai dengan obor dan berkeliling di suatu tempat untuk merayakan malam 1 Muharram atau 10 Muharram.
Karena Rasulullah SAW tidak merayakannya. Justru ini malah tasabuh. Apa itu tasyabuh? Menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Apa kebiasaan orang-orang kafir? Hah? Bukan. Kalau awal tahun itu sama akhir tahun apa? Tahun baruan. Jadi pas jam 00 teng itu dirayakan. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, yang merupakan kebiasaan tersebut ya dianggap ritual ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, tapi malah contohnya dari luar Islam. Kata Rasulullah apa? Fahuwa, maka mereka termasuk ke dalam golongan mereka. Nah, itulah di antara pembahasan Muharram yang mana kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar. Jadi kita dari penjelasan tentang pentingnya kita mengetahui agungnya bulan Muharram, dan juga kita pentingnya mengetahui penyimpangan apa saja yang biasa dilakukan pada bulan Muharram, khususnya tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwasanya afdhalus shiyam ba'da Ramadan apa? Ya, Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan adalah berpuasa pada apa? Bulan Allah Al-Muharram. Itu puasanya boleh apa saja. Jadi kalau ada yang apa? Belum beres kodok puasanya, hutang puasa Ramadan, itu bagus dilakukan di bulan Muharram. Kemudian Rami beres nggak? Beres. Terus kalau yang udah biasa puasa Daud, dilanjutkan di bulan Muharram, dimulai kembali puasa Daud. Adapun yang tidak terbiasa puasa Daud, tapi dia berkeinginan kuat karena baru tahu nih keutamaannya bulan Muharram, ternyata waktu yang lebih utama setelah puasa di bulan Ramadan. Jadi boleh puasa sebulan penuh di bulan Muharram. Jadi ingin melatih badan supaya apa? Jernih pikiran kita, karena ketika kita berpuasa tidak banyak makan dan minum, ya nggak gampang ngantuk, ketika menghafal mudah masuk. Kemudian ketika banyak lemak-lemak yang menumpuk juga dari segi kesehatan itu bermanfaat. Yang paling penting kita mendapatkan pahala puasa yang kita tahu pahalanya sangat besar. Boleh berniat, berazam berpuasa 1 bulan penuh di bulan apa? Muharram. Dan itu tidak termasuk ke dalam larangan puasa dahar. Karena apa? Karena puasa dahar itu puasa berturut-turut selama setahun. Adapun puasa berturut-turut selama sebulan itu tidak terlarang. Contohnya puasa di bulan Ramadan. Dan juga puasa di bulan Muharram. Bedanya kalau di bulan Ramadan hukumnya wajib. Kalau puasa di bulan Muharram tergantung puasa yang kita lakukan. Kalau puasa yang kita lakukannya puasa qadha atau puasa nazar atau puasa kafarah. Kafarat. Apa itu kafarat? Tebusan. Contohnya apa? Yang harus dengan kafarat. Berarti beda ya. Jina apa sama jima beda. Walaupun sama aja. Atau bagus. Bedanya apa? Udah paham ya? Kalau zina berarti bukan suami istri. Sama yang tepat adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Maka ada kafarahnya, hukumannya. Itu berpuasa selama 2 bulan berturut.
Itu penjelasannya panjang. Terus selain itu bersumpah dengan Allah terus apa? Ya, ditepati. Ya betul. Jadi mengingkari janji. Jadi orang yang ingkar janji maka itu ada kafarat seperti itu. Kemudian apa tadi? Ya, aturan-aturan ada kafarahnya harus puasa. Seperti itu. Itu hukumnya wajib. Adapun puasa yang lain maka juga itu bagus dilakukan di bulan Muharram. Jadi boleh niat puasanya apa saja ya. Jadi di bulan Muharram ini adalah bulan untuk berpuasa. Apa bedanya dengan bulan kemarin? Bulan Dzulhijjah. Kalau Dzulhijjah itu yang hari di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu merupakan hari terbaik di dunia. Jadi untuk melakukan amal saleh, semua amal apa aja. Nah, kalau di bulan Muharram itu merupakan bulan yang lebih afdol kita melakukan puasa. Jadi khususnya amalan puasa. Kalau di tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah ini secara umum yang harinya kita beramal apa saja. Amal kebaikan, berzikir, membaca Quran, mau kerja bakti, berbakti kepada orang tua, semua amal soleh, berpuasa dan yang lainnya sholat, itu pahalanya berlipat ganda. Adapun di bulan Muharram itu di antara anjurannya adalah puasa. Dan ditekankan puasanya itu tanggal berapa? 9 dan 10. Jadi yang disyariatkannya itu berapa? 2 hari. Ya, di bulan Muharram itu tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau tanggal 9 itu Rasulullah belum mencontohkan. Tapi apa? Rasulullah sudah bercita-cita. Rasulullah waktu itu berkata kepada para sahabat, tahun depan kita puasa nih, di tanggal 9 bulan apa? Muharram. Qadarullah ketika tahun depan tiba Rasulullah sudah wafat. Karena sudah dicita-citakan maka itu termasuk sunnah. Karena sunnah, makna sunnah itu adalah apa? Perkataan, perbuatan, apalagi sifat, apalagi akhlak, apalagi satu lagi apa? Itu yang sekarang yang contohnya tadi Rasulullah berkeinginan itu namanya ketetapan. Nah, contoh ketetapan lain contohnya ketika ada sebagian sahabat mereka sedang apa? Sedang makan dub. Tahu gak dub? Ada gurun ya, kardun. Bukan biawak ya, beda. Ya. Jadi biawak yang ada di kita itu berbeda dengan kadal yang ada di gurun. Kalau kardun ini mubah, tidak haram. Nah, Rasulullah waktu itu ditawarkan, ditanya, kenapa kenapa engkau tidak memakan? Jadi sahabat itu khawatir bahwa yang lagi dimakan sama mereka itu haram karena Rasulullah tidak mau makan. Tapi Rasulullah tidak melarang ketika para sahabat memakan makanan tersebut. Nah, ini namanya ketetapan. Jadi ditetapkan hukumnya apa? Mubah, boleh. Jadi hukum asal dalam urusan dunia itu dalam kaidah apa? Kaidah fikih adalah mubah. Sedangkan hukum asal dalam urusan ibadah adalah apa? At-tawakkuf, mencukupkan. Boleh kita beribadah apa namanya? Semau kita. Seperti yang seperti yang pernah dilakukan oleh salah satu sahabat yang kemudian anak ceritakan, yang sahabat tersebut sangat kuat. Dia bisa berpuasa secara terus-menerus. Akhirnya dia bertanya kepada Rasulullah, benar gak yang dia lakukan itu? Jadi setiap hari puasa terus. Nah, setelah disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah malah menyarankan puasa dalam sebulan berapa hari?
3 hari. Dan sahabat tersebut mengatakan, aku bisa lebih dari itu wahai Rasulullah. Dan Rasulullah menyarankan berapa? Dalam seminggu 3 kali. 3 kali dulu. Kemudian kata sahabat tersebut, aku bisa lebih dari itu wahai Rasulullah. Kemudian berapa? Oh benar, yang pertama tadi seminggu 2 kali ya, Senin Kamis. Yang ketiga berapa? Yang ketiga seminggu 3 kali. Dan yang terakhir puasa Daud. Jadi ini contoh bagaimana para sahabat dalam melakukan kebaikan, walaupun itu baik, tapi mereka bertanya dulu kepada Rasulullah, benar gak? Karena tidak dipatokkan amal kebaikan itu bisa jadi baik di sisi Allah jika tidak ada contohnya dari Rasulullah. Adapun kita sekarang, kalau sahabat kan seperti yang tadi kita ceritakan, dia melakukan dulu nih puasa terus, karena masih ada Rasulullah jadi ditanyakan. Jadi ketika salah langsung ditegur. Kalau kita nggak bisa gitu, maka caranya gimana? Caranya kita belajar. Ketika kita melakukan amalan, ini amalan kita benar gak nih? Tanyakan ke Ustaz, ada gak nih tuntunannya? Karena ketika suatu amalan tersebut baik, maka sudah pasti para sahabat yang lebih dulu melakukannya. Karena sahabat ini orang yang paling semangat dalam menjalankan sunnah. Apa itu sunnah? Semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dari perbuatan, perkataan, ketetapan, akhlak dan sifat Rasulullah SAW. Mana sunnah? Di sunnah itu ada beberapa makna. Bisa dipahami? Kita cukupkan untuk kita. Apa itu yang benar? Wajib. Giginya bertarik. Ada berkorak. Allah alam. Karena nanti cek dulu. Tupai. Oh iya, perempuan itu boleh berhias. Jadi anti kan emas, ya, mau dari emas. Jadi emas, perak boleh. Yang dilarang digunakan oleh laki-laki, untuk perempuan boleh. Kan emas dilarang ya. Laki-laki menggunakan emas, perak, bahkan baju yang terbuat dari apa? Bukan, kemahalan. Sutra aja dilarang kalau untuk laki-laki. Kalau perempuan boleh. Nggak boleh kan? Dari sutra aja nggak boleh. Hah? Mas, kemahalan. Lagi baju perang, Allah alam kalau itu, karena kurang tahu. Jadi yang pasti untuk perempuan itu boleh berhias, tapi berhiasnya tidak boleh tabarruj. Tapi tabarruj itu berhias untuk orang lain. Ketika keluar berhias itu namanya tabarruj. Jadi kalau berhias di rumah untuk suaminya itu wajib. Nah, gitu. Siapa? Gak boleh. Tasyabuh. Jam enggak. Jam bukan termasuk gelap. Itu kan ada manfaat. Langsung aja batalin. Contohnya mau ruku, lagi ruku, udah batalin. Wallah alam. Ya di mana tuh? Oh di kawan-kawan. Oh gitu. Enggak sih. Karena selama di pondok
sama di pondok kan sering gitu ya. Lagi sholat udah komat, udah langsung aja. Enggak tahiyat dulu. Kan harus bersegara, kan sholat yang lebih afdol itu, ya sholat berjamaah yang paling afdol itu yang takbiratul ihramnya itu bareng sama imam. Jadi imam Allahu Akbar, dan langsung insyaallah, nggak ada jeda jauh. Jadi kan keutamaan sholat berjamaah itu kan 27 derajat. Nah, 27 derajat itu nggak nggak semuanya dapat. Kalau ada yang telat pas datangnya, udah beres Fatihah, atau udah kebagian Fatihah tapi takbiratul ihramnya nggak bareng, dia telat, itu beda. Nah, jadi kita harus bersegera membatalkan sholat supaya kita bisa ikut bersegara dengan imam sholat berjamaah. Jadi nggak masalah. Kalau nunggu tahiyat dulu kita ketinggalan. Yang lebih wajib, yang lebih utama itu sholat wajib. Maksudnya kita harus salam dulu, harus ruku, iktidal, dan iktidal dan ruku itu kan harus apa? Tumanina. Kalau nggak tumanina, kok cepat-cepat batal. Tumanina bagian dari rukun sholat. Benar nggak? Kalau ini karena harus salam dulu, ya, ruku, iktidalnya cepat, kita nggak tumanina, percuma, sia-sia. Udah batalin batal lagi. Allah. Ya, tiap. Jadi kalau harus salam dulu berarti kan percuma nggak ada tumanina, buru-buru. Kalau tumanina ya kita ketinggalan yang lebih afdol, ketinggalan kereta. Ya, Anda belum pernah dengar dan belum pernah lihat juga ketika di Malang. Iya dapat. Wallah alam kita hanya Allah yang tahu kalau misalnya apa. Seperti itu. Itu kalau sholatnya full ini kan dibatalin, batal sholatnya. Hadis itu untuk sholat yang full sampai beres, diawali dengan ini, diakhiri dengan itu, berarti sholatnya sah. Kalau yang dibatalin kan enggak sah sholat karena batal. Kayak lagi sholat pengen kentut, apakah harus salam dulu? Ya kan, mau kentut atau mau buang air, benar ya? Kalau hadis yang tadi diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu ketika sholatnya memang nggak ada halangan. Kalau tadi kan seperti yang mau buang air ada halangan, ada hajat, ada uzur. Mau batal, ada uzur. Apa uzurnya? Karena udah komat. Paham? Adapun hadis tadi, itu hadis bagi orang yang nggak ada uzur. Maka harus sholat tuh dari mulai takbir, diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Cukup? Besok hari apa? Ahad.